Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizul Ma'inah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu mutlak dan apa itu muqayyad. Nah, jadi harap diperhatikan dan disimak dengan baik ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi. Jadi, apa sih definisi dari mutlak itu? Apa definisi dari muqayyad itu? Yang kedua adalah contoh. Apa aja contoh-contoh dari mutlak? Apa aja contoh-contoh dari muqayyad? Yang ketiga adalah ketentuan. Ketentuan dari mutlak dan muqayyad itu gimana? Hukumnya itu gimana? Nah, itu semua yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah pembahasan tentang definisi dari mutlak dan muqayyad. Kalau mutlak secara bahasa artinya tidak terikat. Maksudnya adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang tidak terikat pada batasan. Jadi dia tuh nggak spesifik, dia juga nggak ada batasannya. Jadi nggak jelas loh harus gimana yang gimana. Kalau misalnya muqayyad itu kebalikannya dari mutlak. Dia secara bahasa artinya terikat. Jadi suatu lafaz yang menunjukkan pada makna tertentu yang terikat pada batasan. Dia harus punya batasan. Jadi dia punya batasan-batasan tersendirinya, nggak kayak mutlak yang lebih umum. Kalau muqayyad itu dia lebih khusus. Jadi agar lebih mudah dalam memahaminya, kita kasih contohnya. Misalnya, kita disuruh beli baju sama ibu kita. Nah, itu termasuk dengan mutlak karena dia nggak jelas maksudnya baju yang gimana. Jadi kita ya udah beli baju aja, mau warnanya warna apa aja, mau ukurannya ukuran apa aja, mereknya apa aja gitu. Nah, kalau muqayyad itu misalnya kita disuruh ibu kita beli baju tapi baju yang warna biru. Nah, berarti itu kan udah ada suatu keterikatan ya. Jadi baju yang warna biru, udah nyarinya harus baju yang warna biru aja gitu. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh dari mutlak. Nah, contoh dari mutlak itu ada di surat Al-Mujadalah ayat 3, yang artinya orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka katakan, maka diwajibkan atas mereka memerdekakan seorang budak. Nah, kata budak di sini itu merupakan mutlak karena dia tidak ada lafaz yang mengikatnya. Jadi budaknya itu bisa yang mana aja loh, bisa yang perempuan atau laki-laki, atau budak yang beriman atau enggak gitu. Selanjutnya adalah contoh dari muqayyad. Nah, contohnya itu ada di surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang muslim karena tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Nah, kata budak di sini di ayat ini menunjukkan lafaz yang muqayyad, yang terikat karena dia terikat oleh kata yang beriman. Jadi di ayat ini udah jelas loh. Jadi yang kita merdekakan itu budak yang beriman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan mutlak dan muqayyad. Nah, jadi gimana sih dalam suatu syarah yaitu punya dua hukum yang berbeda? Jadi kayak di satu tempat dia mutlak, tapi di satu tempat dia muqayyad. Jadi gimana? Itu harusnya mutlak atau muqayyad atau keduanya? Nah, akan kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah kalau hukum dan sebabnya itu sama. Contohnya adalah di surat Al-Maidah ayat 3. Jadi di surat Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan tentang haramnya darah. Nah, di sini nggak dijelasin tuh darah yang gimana, darah yang mengalir, atau semua darah, atau darah apa gitu. Nah, terus kemudian di surat Al-An'am 145 itu dijelaskan kalau yang haram itu darah yang mengalir. Jadi kemutlakan di ayat Al-Maidah ayat 3 dibawa ke muqayyad yang ada di surat Al-An'am 145. Jadi yang diharamkan itu darah yang mengalir. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya hukumnya sama tapi sebabnya berbeda. Contohnya di surat Al-Mujadalah ayat 3 dan di surat An-Nisa ayat 92. Nih, jadi di
di surat Al-Mujadalah ayat 3 itu sebabnya itu gara-gara menzihar istri harus memerdekakan budak aja nih. Nah, di surat An-Nisa ayat 92 itu karena membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja dan hukumnya jadi memerdekakan budak yang beriman. Nah, menurut jumhur ulama Syafi'iyah, jadi ini kemutlakan di ayat Al-Mujadalah ayat 3 harus dibawa ke Muqayyad An-Nisa ayat 92. Jadi harus sama-sama memerdekakan budak yang beriman. Yang ketiga adalah kalau hukumnya berbeda, sebabnya sama. Nah, kita ambil contoh di dalam kasus berwudu dan tayamum. Jadi ada sebagian ulama yang menganggap bahwa wudu dan tayamum itu beda kasus dan berbeda hukum. Jadi di dalam ayat tentang berwudu itu kita harus membasuh tangan sampai ke siku, dan di ayat tayamum kita cuma disuruh buat membasuh tangan aja, nggak dijelasin harus sampai ke sikunya. Kita tidak perlu membawa kemutlakan itu jadi muqayyad gitu. Jadi ya udah di berwudu tangan sampai ke siku. Tapi kalau tayamum itu ya udah cuma basuh tangan karena tadi kasusnya berbeda. Nah, tetapi yang perlu diingat kalau ada ulama yang nganggap kalau misalnya tayamum dan berwudu itu sama-sama hukumnya itu sama gitu, itu akan menjadi ketentuan mutlak dan muqayyad yang pertama tadi, yang muqayyadnya harus yang mutlaknya harus dibawa ke muqayyad. Yang keempat adalah hukum dan sebabnya berbeda. Contohnya hukum tentang potong tangan dan hukum basuh tangan dalam berwudu. Nah, ini kan jelas berbeda ya, nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Udah jelas-jelas hukumnya beda, sebabnya juga beda. Jadi mutlak nggak perlu dibawa ke muqayyad karena ini udah jelas-jelas beda. Baiklah, jadi itu tadi sedikit tentang mutlak dan muqayyad yang dapat saya sampaikan. Jadi kita tadi udah ngebahas tentang apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa aja contoh dari mutlak dan muqayyad, dan apa aja ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton. Dadah.